Ya, welcome to Jasaye. Sosok bahasa Inggris karena partner gua Coach Justin sekarang lagi ada di New York. Hai Coach, apa kabar Coach? Hai, hai. Baik. Baru baru landing, masih ngantuk ya? Masih jet lag? Kemarin landing tapi masih tidurnya hancur-hancuran ya. Tiap 2-3 Oke, jam bangun gitu aja terus. oke. Berapa lama nanti di Amerika nih? Sebulan sampai Wih, tanggal 4 sampai tanggal 6 sampai di Jakarta, terus karantina. 8 hari karantina. Kalau gue jadi minggu depan ke Rusia, kita satu dari New York, satu dari Moskow nih Coach. Mantap kan? Oke, ada berita besar sekarang di Premier League ya. Ada Pangeran Arab, Pangeran Salman membeli Newcastle United dengan transaksi hampir 6 triliun. Wih, euforia dari penggemar Newcastle luar biasa ya, Coach. Sini sudah Gila. lama sudah deal. Sudah deal, Sebenarnya udah lama cuman ya. belum dapat belum approval dari apa namanya? IPL. Dari IPL. Yap. Karena Qatar itu protes, beIN Sport protes bahwa Saudi Arabia itu menghalalkan siaran ilegal streaming Liga Inggris. Dan protes itu disampaikan ke IPL, akhirnya IPL menunda. Salah satu itu terus pasti ada politiknya juga, itu kan zamannya si Khashoggi Khashoggi yang dibunuh dibunuh kan. itu ya. Ya. Ada Iya, iya. pelanggaran Jadi human ada right juga. politik-politik, iya betul. Hmm. Dan nggak tahu kenapa ini gue juga kaget kok mendadak di-approve. But di luar kita kesampingkan hal-hal seperti itu, which is good news untuk terutama fans Newcastle ya. Dan di Indonesia itu ada namanya Indotune Army. Itu sudah lama mereka. Jadi Newcastle terseok-seok pun mereka tetap dukung. Which is good. Jadi mereka benar-benar bukan fans kardus yang kemarin sore, tapi mereka sekarang tinggal menikmati lah. Apakah benar Pangeran Arab ini jor-joran? Karena kalau kita melihat yang punya itu kan tiga negara berkompetisi. Qatar, Abu Dhabi, dan Saudi. Nah, duit paling banyak ini kan Saudi. Saudi lah. Di atas kertas. Ya. Sekarang tergantung apakah mereka mau invest sebanyak itu untuk lebih jago daripada si Qatar, PSG, dan Abu Dhabi City. Kayaknya sih kalau kita tahu budaya mereka ya, ini masalah image ya, bahwa gue lebih kaya daripada lu gue akan tunjukkan. Tapi mungkin nggak tahun depan, dalam bertahap lah, dalam 2-3 tahun, 4 tahun ke depan. Ya jauh lah, kalau kita lihat, kita punya data tentang apa kekayaan dari pemilik-pemilik klub ya. Tolong keluarin data. Ini gila ya, Raja Pangeran Salman dari Arab ini kekayaannya mungkin puluhan kali lipat dari pangeran-pangeran atau raja-raja atau sultan. Nah, ini dia ya, kekayaannya 320 billion pound sterling. Coach, gila, itu artinya berapa? 6.000 triliun ya. Weh, berapa kali? Berapa kali? Sebenarnya ini nggak fair ya kalau dibandingkan. Karena mereka kan pakai duit negara. Ya. Abu Dhabi itu negara. Dan kalau kita nomor 3 pemilik Red Bull itu baru duit pribadi. Agnelli duit pribadi. Abramovich duit pribadi. Nggak fair kalau dibandingkan. Jadi kalau saya bilang persaingan ini sudah nggak sehat lagi. Karena duit negara yang nggak ada serinya harus bersaing dengan duit pribadi. Maka dari itu financial fair play itu sebenarnya harus diteguhkan, harus ditingkatkan, harus benar-benar ketat sehingga tetap ada persaingan antar klub ini. Kalau enggak sudah sepak bola bisa menjadi tidak sehat. By the way, saya udah punya cerita yang banyak orang tidak tahu. Jadi 5-6 tahun yang lalu, saya kan dulu promotor yang mendatangkan klub. Kayak Valencia pernah kesini, ya kan? Nah, dari agen-agen itu saya pernah di-approach. Ada salah satu agen namanya Rob McDonald. Rob McDonald ini mantan striker PSV dan Groningen. Waktu saya masih muda. Dia itu menawarkan 3 klub. Hull City, Aston Villa, dan Newcastle. Untuk dijual. Jadi memang ini sudah lama mau dijual. Aston Villa terjual, Hull City masih buka. Jadi kalau Bung Helmi mau mengosongkan uang tabungannya,
bisa beli Hull City itu. Terus Newcastle, dan waktu itu 5-6 tahun yang lalu Newcastle itu ditawarkan ke saya itu 150 juta. Oh iya cuman. Saya masih ingat sekali 150 juta. Maka dari itu saya juga kaget setelah 4-5 tahun kok menjadi 300, padahal utangnya Mike Ashley itu cukup besar. Jadi ditawarkannya itu sudah 5-6 tahun yang lalu. Oke, oke. Jadi sebenarnya kalau pengusaha Indonesia tuh kalau cuma nomor 2, Syekh Mansur itu pengusaha Indonesia kayak keluarga Jarum itu jauh lebih kaya ya. Mampu banget kalau untuk beli Premier League, merem aja ya. Mampu banget. Mereka beli ibarat kalau mereka benar-benar, sayangnya mereka kan nggak suka bola ya, lebih suka ke badminton kayaknya ya. Karena mereka udah puluhan tahun jor-joran di badminton dan baru-baru saja dengan Garuda Select mereka invest di sepak bola. Tapi kalau mereka benar-benar minat di sepak bola, itu gampang banget. Gampang banget. Tapi TV mereka kalau bola gitu kan cukup concern di bola juga, bro. Oh iya, mereka sangat concern di sepak bola, tapi dari sisi lainnya ya. Yang mereka kan punya FOMO. Fans Newcastle euforia ya, seneng banget gitu ya, karena akan mendapatkan suntikan. Yang menakutkan ya coach adalah belanja Newcastle di musim-musim berikutnya ya. Mereka dikabarkan udah ngincer-ngincer pemain-pemain hebat ya coach. Ya bahkan pelatih hebat, dan untuk saya make sense karena dengan Steve Bruce you are going nowhere. Kalau Steve Bruce tetap jadi pelatihnya. Sesuai dengan budget. Ya, mungkin kita bisa lihat di bulan Januari apakah ada gerakan yang tertentu lah. Bahkan kalau saya bilang ini Pogba sama Mbappe tahun depan kan free. Bahaya ya nih. Kan? Kalau mereka sangat gila dalam arti ingin membuat shock efek ke dunia sepak bola, bisa aja. Mbappe sama Pogba dibeli, ya, you never know, namanya juga pemain pasti incer duit juga kan. Kalau ditawar 2 kali lipat apa yang ditawar PSG, kan kita nggak pernah tahu seperti apa mereka yang mereka lakukan. Termasuk Erling Haaland ya. Termasuk Erling Haaland. Makanya ini untuk kita sebagai fans sepak bola netral, kita happy banget. Ini sebenarnya perkembangan yang luar biasa untuk Liga Inggris terutama. Persaingan ini akan jadi ketat. Betul. Coach, ini akan membuat Liga Inggris makin meninggalkan kualitas dari liga-liga yang lain ya? I can foresee that, karena kalau kita melihat yang jor-joran lah, itu sudah ada 2, Abramovich Chelsea dengan Man City. Liverpool ini kan karena pelatihnya hebat. Nah, MU ini sebenarnya punya banyak lumayan dana jor-joran juga jor-joran. Sekarang. Iya. Mungkin kalau Newcastle masuk ya kita lihat dari 4 besar 4 tim yang penghuni Champions League wajarnya, ditambah 1 lagi Newcastle seperti apa. Dan klub seperti Arsenal saya pengen lihat seperti apa, tetap mau jor-joran atau nggak fokus lagi ke Champions League. Karena kalau mereka nggak invest, selesai. Ya, jadi saya mendengar yang jelas itu rumor setahun lalu itu ada pangeran Arab, saya nggak tahu yang mana, juga pernah ngincer-ngincer Manchester United yang dimiliki oleh Yahudi, yang menurut coach juga sulit untuk dilepas ya, dari 4 pemilik Yahudi Amerika yang ada di Premier League itu untuk menjual ke pangeran-pangeran Arab ya coach. Ya betul sekali, tidak hanya ke Arab tapi juga ke Rusia ya. Contoh Arsenal ini kan pernah ditawar oleh salah satu konglomerat Rusia, nggak dilepas juga. Karena ya pasti persaingan bisnis, dan kalau kita melihat bahwa mereka make money dari situ. Jadi there is no reason untuk dijual. Ya. Kalau Amerika itu pemiliknya 4 klub klub Premier League terbesar itu, yang besar-besar itu, mereka treatnya sebagai sebuah investasi yang sangat menguntungkan ya coach. Iya. Sebuah bisnis, betul sekali. Sejelek-jeleknya dengan pandemi, contoh paling bagus MU lah. MU itu kan keluar duit banyak, tapi pemiliknya masih bisa dapat dapat duit tiap tahun. Tiap tahun. Dari income MU. Jadi
Dan dia belinya pakai dengan utang pandemi lagi. walaupun ya dan semua turun. Sebenarnya pakai utang is not an issue. Kalau beli pakai utang yang penting kan bisa dilunasin. Dan so far so good kan. Makanya kadang saya kurang paham kenapa fans MU itu protes. Karena kalau kita lihat ya Bung Helmi tahu juga lah bahwa MU tiap tahun keluar duit kok ratusan juta. Ya. Jadi mau diputer-puter gimana itu urusan manajemen. Yang penting mereka keluar duit. Ya Hmm. kan? Buktinya sekarang MU itu adalah nomor 2 ya, tim dengan pembelanjaan pemain nomor 2 setelah Manchester City ya. Artinya kan memang jor-joran juga. Exactly. Iya, betul sekali. Ini cuman nggak bisa kelola aja sama supir angkot ini kan. Jadi bukan MU nggak mau keluar duit atau apa, cuman mereka tetap keluar duit. Maka dari itu fans MU jangan protes. Semua fans Arsenal bersedia mengganti owner dari Glazer ke Kroenke dengan senang hati. Jadi makanya saya bingung ini fans MU udah dapat segalanya kok masih aja protes gitu. Oh tapi sekarang Glazer outnya udah redup coach. Yang ada sekarang Ole out. Iya. Ole out. Jadi setelah Glazer tahun ini beli Varane, beli Sancho ya, dapat Ronaldo, happy banget. Ya, tinggal sopirnya aja nih. Dan tinggal sopirnya aja, betul. Oke, coach, bukan aja di Newcastle ya, euforia di Indonesia pun euforia. Selamat untuk timnas Indonesia yang baru saja mengalahkan Taiwan ya dalam Piala Dunia. Dan ada bintang baru coach, yaitu Ramai Rumaki ya, yang juga anak muda ya di bawah usia 20 tahunan mencetak gol. Jadi kita berharap lah ya dari ke depan. Ada komentar tentang timnas ya, coach? Karena yang saya suka ini kan timnas ini timnas muda ya. Hanya 1-2 senior, which is penting juga pemain senior. Tapi Sintayong benar-benar membangun pemain muda yang rata-rata U23 lah. Saya tidak melihat kemenangan ini sebuah parameter. Tapi yang saya lihat adalah at least mereka berani memanfaatkan pemain muda dan ini investasi untuk ke depannya. Kalau mereka menang itu akan mengangkat moral. Kita juga paham lah ini cuma Taiwan, ya kan? Jadi bukan bukan lawan yang tangguh sekali. Tapi nggak ada masalah juga. Yang penting sekarang mengikuti apa yang diinginkan pelatih dan itu berjalan sesuai. Dan yang saya suka dengan Sintayong adalah disiplinnya luar biasa. Ya. Kalau orang bilang dulu saya adalah pelatih paling keras karena sangat disiplin, ini Sintayong 2 kali lipat. Dan kita tahu bahwa dia nggak segan-segan untuk memulangkan pemain yang melanggar disiplin. Itu yang barangkali kita perlukan ya. Itu yang kita perlukan. Iya, definitely. Disiplin. Itulah saya selalu bilang kenapa saya keras. Ini demi mereka sendiri. Cuman mereka nggak paham. Orang Indonesia tahu sendirilah. Dikit-dikit baper, masukin hati. Jadi mereka haters. Maka dari itu yang saya dulu lakukan di futsal, yang beberapa orang benci saya karena saya terlalu keras. Mereka sekarang bisa lihat sendiri dengan Sintayong. Maka saya suka banget dengan apa yang dilakukan Sintayong di lapangan. Oke, kita berharap timnas kita akan makin berjaya ya. Oke. Untuk yang penonton Just Saya, jangan lupa episode ini kita punya giveaway ya. Ada 3 jersey dari Mills. Ini yang saya dan coach ini pakai dari Mills semua. Ya, pembuat jersey lokal ya Indonesia yang sangat luar biasa ya dan sangat membanggakan dan dipakai juga oleh tim Inggris di Liga 2-nya coach ya. Betul ya? Ya, di Tranmere Rovers menggunakan Mills juga kalau nggak salah Paralympics ya. Paralympics juga ya. Mills timnas Indonesia dan timnas kita sangat mendukung. Kalau sebelumnya jersey timnas kita pakai brand-brand luar negeri, sekarang dan tidak kalah dan keren banget. Ada 3 jersey akan kita bagikan replika timnas ya. Jadi dan cara mengikutinya Anda tinggal masuk ke IG ya, IG akun kita yaitu Just Haye Football. Ada quiz di situ, silakan ikutin dan akan ada 3 pemenang. Coach, kita ngomong tentang sesuatu juga ya yang sangat menarik, yaitu FIFA yang mengusulkan ya untuk Piala Dunia 2 tahun sekali. Ya, yang coach bilang ini sebenarnya mau nyari duit banget nih FIFA ini ya. Sementara banyak tim dan coach ya, pelatih-pelatih hebat menentang ini ya. Jadi ini gimana nih coach?
Bahkan UEFA juga menentang. Nah, Hmm. yang saya ingin tahu, Wenger sebagai jubirnya FIFA mengatakan sebenarnya dengan 2 kali setahun itu pertandingan yang dimainkan akan lebih berkurang. Nah, saya ingin tahu itu dia belum menjelaskan. Dia harus bisa menjelaskan ke semua stakeholder bahwa ini lebih menguntungkan karena banyak orang termasuk pemain, pelatih, saya pun juga dan bahkan UEFA. UEFA menentang juga dengan Hmm. 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Maka dari saya pengen tahu, kalau seandainya FIFA kepala batu tetap dijalankan, saya ingin tahu bentroknya seperti apa dengan UEFA karena pemain-pemain hebat itu berada tetap di bawah bendera bendera UEFA dan mereka harus merilis para pemain untuk melakukan event besar. Hmm. Ini akan menjadi international Konflik atau ya internal crash yang luar biasa antara yang FIFA dan kita UEFA. sebagai itu tunggu. Hmm. Hmm. Ya, bahkan saya bilang UEFA ini main sinetron. Hmm. Hmm. Karena saya bilang kalau ini terjadi Piala Dunia 2 kali setahun, 2 tahun UEFA sekali. akan ikutan. Ya. Piala ya 2 tahun sekali UEFA akan ikutan dan bahkan nanti ke depannya UEFA akan bikin yang sama. 2 tahun Karena sekali juga. FIFA UEFA kan 11-12. Ya, Hmm. kan 11-12. Jadi artinya setiap tahun tanpa jeda mereka memainkan event internasional skala Mati dong besar. pemain ya. Kan udah gila, ini bener-bener Iya. udah gila. Belum ada Nation League, ini league, itu league, Iya, belum iya, di iya. lokal ada Copa ini, Copa itu. Iya, Kan iya. saya udah gila, ini udah nggak make sense. Makanya yang apa artinya klub-klub yang akan bertahan itu klub-klub yang benchnya deep banget ya, yang Kaya, pemainnya banyak banget. betul. Yang pemainnya berkualitas. Kalau itu yang terjadi gap di mana ada segelintir klub-klub elit dan bahkan jarak dengan klub menengah aja sudah akan menjauh. Ya. Maka dari itu jangan kaget kalau seandainya ISL mengeluarkan program yang melibatkan banyak klub atas, menengah dan bawah, ini akan lebih seru dengan divisinya masing-masing. Coach, kita dengerin dulu apa ini ada press Ya. conference tentang dari FIFA ya. And the agenda has 3 main topics. Men's football, in particular the reform of the international match calendar and the final tournaments. Then we have women's football, with again the reforms of the international match calendar and the final tournaments. And finally, obviously, youth football, boys and girls, with the reforms there of the final tournaments, in particular because everything then goes into that direction. Tell us what you believe is good for football, for men's football and for women's football. Because personally, and I know many of you share the same point of view, personally I'm convinced that if we manage to do what is right for football, what is good for football, all the rest will follow automatically. The organizational side, the commercial side, the financial side, and the political side. Ya, 2 tahun sekali. Dan kita juga mendengarkan komplain dari beberapa pelatih besar ya, seperti Ronald Koeman ya, juga keberatan kalau pemainnya harus terlalu sering dipanggil untuk berpartisipasi dalam turnamen-turnamen yang memakan waktu banyak ya, bro. Ya. Belum lagi Dan untuk latihan. ini yang terjadi, mereka kan sok-sokan mengikuti prosedur. Okay? Ini udah permainan yang saya sudah basi lah kalau saya bilang. Ujung-ujungnya membernya disuruh voting. Dan kita tahu bahwa sebagian besar member itu sudah dikantongin sama mereka karena itu adalah mereka negara yang memiliki kontribusi sangat kecil terhadap sepak bola. Negara seperti Spanyol, Argentina, Brasil, Italia, dan lain-lain itu kan cuma satu suara. Jadi suara mereka disamakan dengan negara seperti Zimbabwe, Botswana, Haiti, Nepal, Laos. Ya, dengan segala respek, tapi itu bukan negara yang punya kontribusi besar. Nah, ini yang selalu dilakukan oleh UEFA, FIFA, mengantongi negara-negara kecil ini dengan cara mereka sehingga mereka gampang sekali menguasai pada saat voting.
yang kadang-kadang nasib apa perputaran kompetisi sangat tergantung dari kontribusi FIFA ya bro ya. Betul. Dan maka dari itu yang saya ingin lihat ya, adalah sikap apa yang dilakukan oleh UEFA. Kalau semua member dari UEFA yang sekitar 56 itu nggak setuju, they still win the game FIFA. Jumlahnya dari 260-an jauh lebih banyak. Tapi saya pengen tahu gerakan apa yang dilakukan oleh UEFA. Apakah ini hanya gertakan sambal yang ujung-ujung ya udah kalau kalian bisa bikin 2 kali setahun dalam 2 tahun sekali, kita juga bisa. Itu yang bisa dilakukan. Hmm. Oke, kemarin ada berita besar juga bro di Old Trafford dan juga di stadionnya Manchester City atau Liverpool itu kehadiran Habib Nurmagomedov ya ke Inggris, seorang petarung UFC yang sangat luar biasa. Mungkin kita punya gambar berikut ini dan Habib bertemu dengan Alex Ferguson dan dia bertemu juga dengan Cristiano Ronaldo. Ya kita lihat fotonya dan ya ini dia dengan Alex Ferguson. Berita Alex Ferguson nawarin dia wine dan dia menolak untuk alasan karena agama ya. Jadi ini memang seseorang yang sangat punya prinsip ya, tapi dia sangat menolak dengan cara yang sangat-sangat sopan ya. Dan di sebelah kanan bukan saja Habib Nurmagomedov, ya itu di sebelahnya siapa sih bro? Yang itu gua nggak kenal tuh, ya. Dan di foto sebelah kanan itu ada Habib dan juga ada sprinter terbaik dunia, ya pencinta MU yaitu Usain Bolt dari Jamaika. Usain Bolt ini pernah mendaftar ingin menjadi strikernya MU. Dia kebayang, dia bilang kalau saya dikasih bola ya sprint lari ke depan itu nggak akan ada yang bisa mengejar seorang Usain Bolt ya, juara Olimpiade dan juara dunia. Ini komen bro. Ya kalau itu benar, cuman dia sudah diberi kesempatan di Liga Australia kan, dan ternyata flop besar. Jadi bahwa dia memiliki keinginan untuk bermain di MU sih sah-sah aja. Cuman beruntung pelatih dan manajemen MU pada saat itu kan masih waras, maka dari itu tidak diberikan kesempatan. Ya ini Habib waktu ketemu Ronaldo mereka face off lucu banget ya. Dan kemudian ada beberapa momen dan kita masih ingat bahwa Habib lah yang membocorkan katanya seminggu sebelum Ronaldo atau Cristiano Ronaldo pindah ke MU dia udah bilang sama Habib ya. Jadi ini juga menambah versi lain, apakah dulu Ronaldo itu ditolak City ya baru ke MU atau memang sebenarnya udah mau ke MU, ke City itu cuman bikin drama-drama aja gitu. Ya itu terserah lah terjemah masing-masing. Iya. Kalau saya tahu kepribadian Habib, kayaknya nggak mungkin dia bohong, bro. Dia bohong sih, saya juga nggak yakin dia nggak bohong. Cuman mungkin dia dapat info yang berbeda. Orang kayak, saya yakin Habib ini orangnya fair dan jujur. Cuman orang kayak dia itu gampang dimanfaatkan juga sama agen-agen atau apa untuk mengangkatkan nama orang lain lah, dengan memanfaatkan keluguan atau kejujuran seorang Habib. Oke. Bisa jadi. Bro, sebelum kita bahas ke liga lain lagi, kita lompat ya. Ada isu besar adalah bahwa Steve Bruce out ya dari Newcastle dan salah satu kandidat yang paling diincar adalah Conte ya. Conte ini very hot item nih bro ya. Conte, Zinedine Zidane ya. Ya betul sekali, dan kalau Zidane sih saya nggak begitu impress ya, tapi saya bilang lebih cocok Conte karena Conte sudah pernah melatih di Inggris. Ya. Walaupun tetap banyak dikritik juga, tapi kan dia memberikan trofi EPL dengan tim yang tidak terlalu hebat-hebat amat. Jadi dia sudah membuktikan lah Conte ini dan juga di Italia, juga di banyak negara, maka dari itu untuk saya lebih make sense Conte daripada Zidane. Ya, Zidane yang cuman pegang satu tim yaitu Real Madrid, habis itu nggak ada orang yang mau ambil dia. Tapi apakah Conte konsisten? Karena dia pernah bilang dia hanya akan melatih the winning team. Ya, jadi kalau dia melatih Newcastle itu the weight artinya ya kan, dan dia tidak konsisten. Betul. Ya. Betul. Ya, enggak gini. Pada saat Conte dengan semua klub dia lakukan, dia akan nego
siapa pemain yang dia bisa datangkan musim ini atau Ya. musim depan. Hmm. Jadi memang ini kriteria dari Conte di Betul, Inter betul. begitu, di Chelsea begitu. Di Selama Milan, itu Inter Milan juga dipenuhi ya. oleh manajemen, Ya. ya dia bisa menjanjikan juga. Dia berani menjanjikan kok. Dia berani menjanjikan, oke, gue akan juara ini. Tapi lu kasih gue pemain A, B, C, D. Ya. Nah, kalau Dan- kita lihat pemiliknya si Newcastle ini kan duit nggak ada masalah, ya kan? Jadi untuk saya sih sangat masuk akal Conte yang akan pindah. Tapi kemungkinan besar tahun depan mereka investnya, bukan sekarang. Jadi Steve Bruce boleh menikmati statusnya itu sampai musim depan. Pasti Atau digeser minimal sampai Januari ya. minimal sampai Januari. Betul, betul. Kan mereka berusaha untuk tidak terdegradasi, itu kan yang penting. Oke. Kalau sekarang duit banyak, degradasi buang waktu lagi setahun, Capek ya loh, kan? ya. Dan itu Cuman ya silakan. Silakan dulu. yang gue pengen lihat itu ya justru pemain kayak Mbappe sama Pogba. Mereka mau kemana? Bahkan Donnarumma yang tidak puas di PSG, PSG bisa aja pindah, kan ya? pindah. Kalau seandainya Conte pelatihnya bisa banget pindah ke Newcastle. Ini akan menjadi lucu, seru. Oke, dan terbukti Conte itu pada saat kasus, bayangkan baru mengantar Inter Milan juara dan dia keluar ya. Karena dia tahu bahwa Inter Milan mengalami kesulitan keuangan, berapa pemain-pemain andalan dia akan dilego-lego, dia memilih untuk mundur. Ya. Punya prinsip banget ya. Karena itu tidak sesuai dengan perjanjian mereka dari awal. Perjanjian mereka dari awal adalah kita akan invest dan pada saat kita menjadi juara atau mencapai Champions League, pemilik Inter akan invest lebih banyak. Tapi pandemi ini kan merubah segalanya. Betul. Sehingga leaningnya grup mereka lah itu harus menjual Suning ya, harus menjual banyak ke klub. Bahkan klub yang di Cina kan udah dibubarin. Ada pemain yang udah setahun belum dibayar. Dan maka dari itu ditinggal oleh Conte. Tapi saya pengen lihat juga klub berikutnya Conte itu klub apa. Karena setiap kali ada kisruh, ya, salah satu contoh Barcelona lah, selalu nama Conte keluar. Bahkan di MU juga kan. MU ya, Conte. Oleh out ini itu keluar lagi nama Conte. Zidane, Conte, Zidane ya. Cuman posisi Conte jauh lebih kuat daripada Zidane. Kalau saya jadi klub besar, saya nggak akan ambil Zidane. Oke. Coach, minggu ini diwarnai oleh menurut saya minggu gila ya untuk beberapa tim besar. Ya, yang nggak pernah kalah dalam musim ini menjadi kalah. Kita melihat PSG tahu-tahu kalah dengan Rennes ya, 2-0. Bayern undefeated bro, kalah dengan Eintracht Frankfurt 2-1. Real Madrid kalah dengan Espanyol. Dan yang paling menghebohkan, Barcelona dihajar oleh Atletico Madrid. Salah satu gol dibuat oleh pemain yang dia buang ya, yaitu Luis Suarez. Jadi ini adalah minggu-minggu gila menurut saya ya untuk tim-tim hebat ya bro. Anda lupa satu tim. Apalagi? Ajax kalah di kandang lawan FC Utrecht. Iya. Itu dihajar loh Ajax. Untuk yang lain nggak penting, untuk saya itu penting sekali itu. Oke. Barcelona kita tahu sendiri masalahnya gimana. Bahkan Suarez ini mendapatkan revenge-nya sedikit ya. Cuman dia juga tetap prihatin karena dia selalu bilang saya ini seorang kule. Kule adalah orang pemain fans Barcelona ya. Jadi life still goes on, nggak banyak pilihan karena si Laporta sudah mengatakan apapun yang terjadi kita tetap dukung Koeman. Itu kan hanya statement di mulut. Masalahnya kalau 2-3 pertandingan masih kalah, apakah tetap tidak dipecat? Kalau saya bilang dengan baliknya Ansu Fati, dengan baliknya Coutinho, Pedri mungkin masih cedera ringan, tapi Dembele, Pedri bisa digantikan oleh Xavi yang baru membuat debutnya di timnas Spanyol. Dengan Alba yang penting. Untuk saya nggak ada alasan lagi, nggak ada alasan untuk bermain jelek. Karena yang benar-benar kehilangan itu cuma sayap kanan, Dembele. Tapi masih ada Yusuf Demir.
Jadi dengan masuknya Coutinho, kalau dia bisa memanfaatkan tim ini, sebenarnya nggak ada alasan lagi untuk kalah. Lawan siapapun, mau lawan Real Madrid pun nggak ada alasan. Tapi Real bro, Madrid kan lagi terseok-seok juga. tapi ada isu bahwa apa manajemen dari Barca itu memang nggak bisa mencat Koeman karena dia akan ada ganti rugi 20 juta euro gitu. Enggak, 12 juta. 12 Kita- juta itu 6 juta ke KNVB dan 6 juta ke Koeman. Maka dari itu Bukan 12 tambah 6 bro. Koeman itu Bukan. minta ganti rugi Setahu- karena pada saat ditebus dia harus bayar KNVB waktu itu. ya, dia harus bayar KNVB 6 juta Ya. dan gajinya itu 6 juta. Maka Hmm. dari itu 6 tambah 6 12. Hmm. Cuman 12 juta aja Barca nggak punya. Hmm. Kan Sedih ya. ibarat seperti itu. Jadi mau gimana lagi? Tapi untuk saya nggak ada alasan. Kalau perlu pinjam duit lah untuk pecat Koeman. Intinya adalah Koeman harus 3 match ke depan dia harus perform dengan kualitas pemain yang sudah ada. Dulu kan saya bilang berapa minggu yang lalu sudah banyak pemain yang cedera ditambah Pedri sama Alba cedera. Waktu lawan Granada dan Getafe ini sudah hancur tambah hancur kualitas pemainnya. Tapi sekarang kan udah balik semua atau sebagian besar lah, sebagian besar sudah balik. Jadi untuk saya nggak ada alasan lagi. Ini kekalahan terakhir. Harusnya kalau sekarang masih kalah udah benar-benar out dah. Bro, kalau apa Madrid kalah dengan apa Espanyol? Ya nggak heran juga. Karena saya udah bilang ini tim terlalu banyak pemain muda yang tidak perform. Pemain tuanya, seniornya yang Hilang semua. yang bisa mengangkat itu nggak konsisten juga. Ya. Pemain kayak Benzema, Modric, Kroos lagi nggak ada. Modric sama Benzema harus mengangkat. Ya. Nggak bisa juga. Kalau Modric dengan Benzema on fire udah selesai. Karena pemain mudanya mau itu Rodrigo lah, mau itu Vinicius lah, mau Asensio lah, whatever lah. Itu nggak konsisten. Jadi hal-hal kayak begini bisa terjadi. Ini kebetulan kalah. Padahal pada saat mereka menang, itu mereka bermain buruk juga. Contoh kayak lawan Inter lah. Itu harusnya Inter yang menang. Courtois lagi luar biasa. Dan bahkan di Liga pun juga di menit-menit akhir mereka cetak gol. Padahal mereka nggak bermain bagus. Ya. Jadi kehilangan Sergio Ramos, Varane itu benar-benar ngefek juga ya bro ya? Terutama untuk di sektor mereka hanya pertahanan. mendatangkan Alaba. Mereka akan dan itu ditaruh di sayap kiri. Jadi cuman di tengah ya Nacho sama Eder Militao itu kan nggak konsisten. Dan di sisi lain katanya menurut Tebas kan Madrid ini duitnya banyak. Ya kita lihat seharusnya nanti di paruh musim atau musim depan mereka harus mendatangkan center back, tidak hanya incer Mbappe dan Haaland, tapi juga belakang harus dibenahi dan lini tengah. Siapa yang jadi playmaker? Hazard kembali lagi cedera hamstring, which is akan out lagi berapa bulan. Terutama Modric sama si Benzema, Kroos ini yang Kroos. mereka harus cari penggantinya. Udah aging banget ya, udah tua banget ya. Iya. Tapi gue kaget waktu Bayern bro, super team gitu kalah melawan Eintracht Frankfurt ya. Kalau kalah dengan Leipzig, kalau kalah dengan Dortmund sih masih masuk akal kalau menurut saya. Ya, ini juga kaget. Ini untuk saya penjelasan saya hanya satu, membuktikan bahwa mereka ini juga manusia. Jadi mereka once in a while di berapa puluh pertandingan bisa satu game fail. Jadi it's okay lah. Mereka tetap di papan atas, tetap bermain luar biasa selama nggak ada pemain cedera atau apa-apa. Ini hanya off day untuk mereka. Cuman memang mengejutkan dalam satu weekend banyak sekali klub besar yang tumbang. Ya. PSG. Itu agak mengejutkan. PSG dibantai 2-0 sama Rennes. Ya. Ya, dan zero shot on target ya. Iya, zero shot on target. Dengan superstar penyerang yang demikian hebat lah ya. Bukan hanya di depan, bukan hanya Mbappe, Neymar, Messi, tapi juga ada Di Maria, di tengah ada Verratti, di belakang ada Hakimi. Dari 11 pemain itu cuma 2 yang kurang ngetop. Gueye di tengah sama bek kiri Mendes. Lainnya pemain top semua, Donnarumma, Kimpembe, semua main. Dan zero shot on target. Ini hot seat juga untuk Pochettino ya. Hot seat juga untuk Pochettino. Oh iya. Iya. Ya, dan ya
nggak tahu lagi siapa yang diincer ya. Tapi kalau seandainya Pochettino dipecat, Zidane yang masuk ya good luck aja. Jadi menarik juga ya, akhir-akhir ini ada tim besar dengan budget besar, pemain superstar, begitu kalah, hot seat untuk pelatihnya. Itu terjadi ya di Arsenal, Ya, di betul MU, sekali. Ya. Barcelona, PSG. Karena sepak bola sekarang itu sudah menjadi industri yang luar biasa sehingga there is no room for error. Jadi bukan seperti sepak bola yang butuh waktu untuk berproses atau apa. Sekarang kalau udah jeblok sedikit, contoh ranking 5 dan ranking 4 itu kan cuma selisih 1 poin aja. Bisa hanya 1 poin. Di rank cuma 1. Tapi satu masuk Champions League, satu masuk European League. Itu bedanya puluhan juta dalam setahun. Jadi sangat berpengaruh sekali bahwa mereka harus bermain Champions League, harus proses ini itu udah menjadi industri yang sangat ketat, yang menyita kemampuan pemain seperti robot lah kasarnya seperti itu. Ya, itu yang terjadi. Coach, ini isu terakhir ya, Pogba yang sampai sekarang belum menandatangani perpanjangan kontrak dengan MU. MU merayu terus, tapi dengar katanya Pogba gara-gara Ronaldo datang, kayaknya dia bertahan atau karena memang di luar ternyata nggak ada juga yang demikian ngotot untuk ngambil Pogba. Nggak, sebenarnya ada kan yang diincer itu free transfer. Musim depan kan dia free transfer. Ya. Karena pada saat dia free transfer, dia sign untuk contoh PSG. Kan dia dapat uang tanda tangan. Uang tanda tangan itu kan bisa 10-20 juta sendiri untuk Pogba. Di samping gajinya yang besar. Nah, kita tahu bahwa agennya Mino. Nah, Mino tahu sendiri. Mino itu nggak peduli dia mau main di klub mana. Nggak melihat reputasi klub. Yang dilihat adalah yang penting dia dapat duit. Dan sekarang ini masuk dalam masa cywar. Cywar antara Mino dan MU. Sekarang kita lihat MU mau nggak mengikuti Mino atau nggak. Kalau tidak ya dilepas. Sama kasusnya nggak jauh beda sama Mbappe lah. Maka dari itu kalau seandainya kedua pemain tidak memperpanjang kontrak dan Newcastle keluarkan duit banyak, ini akan menjadi plot twist kalau tidak ke PSG atau Real Madrid tapi ke Newcastle United. Nggak, saya cuma ngebayangin PSG dengan modal nunggu free transfer, kasih gaji gede, dan ternyata juga nggak jalan ya. Nggak jalan. Jadi barangkali dia untuk ngambil Pogba, mungkin dia, ini 400.000 euro satu bulan, ya. 400.000 pound satu bulan. Jadi mungkin, betul kata coach, jangan-jangan dia Pogba akan bertahan di MU, di mana dia nyaman, dan dia di situ disambut, atau pindah ke Newcastle lah. Kalau saya bilang, ujung-ujungnya duit, kalau sama Pogba dan Mino. Kalau Pogba diberikan oleh MU apa yang dia inginkan, baru dia bisa stay. Tapi kalau MU agak-agak pelit atau gimana, dia akan cabut. Dan MU Mino itu adalah, sekarang kalau PSG menawarkan 600, selesai juga kan? Selesai juga. Beda 50%. Tapi sekarang ada yang lebih kaya dari yang 400.000 itu selevel Özil sama Aubameyang loh. Jadi nggak gede-gede amat. Oke, bro. Jangan lupa saya minggu depan, artinya saya akan siaran dan coach tetap di New York ya minggu depan ya? Saya tanggal 6, saya mau ke Washington. Seminggu di New York ke Washington. Jadi tanggal 12-13an saya ke Washington. Bro, minggu depan kita bahas, tolong di riset di sana, kenapa orang Amerika sampai sekarang tetap tidak menganggap soccer itu olahraga yang sangat diminati. Tanya-tanya lah kiri kanan. Iya kan? Di belahan dunia lain, soccer nomor 1 di sana, enggak lah. Mungkin nomor 3, nomor 4 kali, nomor 4, nomor 5 kali ya. Setelah baseball, American football, dan NBA. Ice hockey lagi, mungkin nomor 5 lah. Iya, nomor 5, aneh kan? Bener. Aneh. Iya. Oke. Thank you coach. Kita jumpa lagi minggu depan. Thank you ya. Dan teman-teman sekali lagi untuk Anda yang ada giveaway dari kami
ya jersey timnas replika dari Mills ya. Ikuti di akun Instagram Just Haye Football ya. Ada kuis di situ ya, silakan dijawab, silakan dikomen, direspon, dan akan ada 3 hadiah dari kami ya. Demikian pembicaraan saya, bincang-bincang saya dengan Coach Justin dari New York, dan kita jumpa lagi minggu depan. Bye bye.